Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Yusuf Setiadi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro dan rekan mahasiswa yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan presentasi penelitian ini. Izinkan saya, Kris Kenia, membuka presentasi ini yang berjudul Analisis Tren Permintaan dan Penawaran Madu pada masa pandemi COVID-19 di Desa Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok. Lalu saya perkenalkan, tim kami terdiri dari Asep Dian Permana, Aulia Damayanti, Bimantara Tripamungkas, saya Kris Kenia, Laili Handayani, Rudi Purwanto, Safira Rizky Amalia, Sylvia Ramantisya, dan Yulia Kristiani. Untuk presentasi kali ini memiliki 4 agenda. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, hasil penelitian. Yang ketiga, pembahasan. Dan terakhir, kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Laili. Terima kasih. Terima kasih, Kak Kris. Untuk latar belakang masalah makalah ini adalah semakin bertambahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat, sehingga masyarakat memilih kembali pada alam. Semakin banyak informasi terkait kegunaan madu sebagai antiseptik dan antibiotik. Madu juga banyak digunakan sebagai obat tradisional seperti mencegah kanker dan penyakit jantung, antibakteri, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan semakin banyak eh, khasiat lainnya. Banyak masyarakat mengkonsumsi madu sebagai bahan segar atau dikonsumsi sebagai madu murni. Kemudian, banyak juga yang menggunakan madu sebagai pangan olahan seperti pencampur bahan makanan roti atau kue, minuman, dan lainnya. Pandemi COVID-19 tidak selamanya merugikan, namun juga memiliki dampak positif, terutama bagi peternak madu yang ada di Desa Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Yulia, silakan. Ya, di sini kami tampilkan tabel permintaan madu sebelum dan pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2015 sampai 2021. Dari data tersebut, tentunya madu bisa memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan dan melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana analisis tren permintaan madu pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana analisis tren penawaran madu pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, apa saja faktor penyebab tinggi rendahnya jumlah permintaan dan penawaran madu pada masa pandemi COVID-19. Silakan selanjutnya oleh Pak Asep. Oke, baik. Terima kasih Kak Yulia. Untuk selanjutnya yaitu terkait hasil penelitian. Yang pertama akan dijabarkan tentang lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini akan dilaksanakan bertempat di Desa Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok. Lokasi tersebut sebagai objek tempat peneliti bagi peneliti untuk meneliti tentang analisa tren permintaan dan penawaran madu. Adapun alasan saya memilih lokasi tersebut dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa peternak pembudidaya untuk menghasilkan madu di desa tersebut merupakan salah satu usaha sampingan petani yang cukup lama bergerak dalam penyediaan madu. Maka dari fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti guna penelitian agar dapat dijadikan sebagai gambaran bagi individu yang ingin membuka usaha sampingan untuk para petani di Desa Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rudi. Silakan Kak Rudi. Oke, terima kasih Pak Asep. Untuk penyajian data ada 2 poin penting, yaitu terkait dengan tren permintaan dan tren penawaran, di mana untuk kedua tren ini sangat berlaku ya untuk sistem atau teori supply dan demand, yaitu semakin banyak produk yang ada maka juga akan berlaku juga harga yang menentukan. Kemudian untuk faktor penyebab tinggi rendahnya jumlah permintaan dan penawaran madu, ini banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya kondisi lingkungan seperti pandemi COVID-19 kemarin, kemudian cuaca dan juga hama seperti itu. Untuk selanjutnya dari Mbak Fira ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya sampaikan pembahasan temuan. Menurut Suherman Rosidi, permintaan didefinisikan sebagai keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Dengan adanya pandemi COVID-19, peternak harus bersyukur atas peluang tingginya permintaan madu. Peternak dengan mengandalkan lebah madu dan mengembangkannya dalam meningkatkan daya ternak yang baik, maka lebah akan menghasilkan madu yang melimpah dan mencukupi pemesanan pembeli. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sylvia, silahkan.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, tren penawaran madu pada masa pandemi COVID-19. Menurut Tri Gunawangsi, Pracoyo, dan Antio Pracoyo, aktivitas penawaran adalah produsen atau pengusaha. Yang dimaksud dengan penawaran adalah jumlah komoditas atau output, baik berupa barang maupun jasa, yang akan dijual oleh pengusaha kepada konsumen. Hal ini sesuai fakta yang ada di lapangan Desa 19, Desa Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok, sudah menjadi konsekuensi tersendiri bagi peternak lebah dalam menanggapi pesanan madu yang akan ditawarkan kepada konsumen pada masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini bahwa madu yang ditawarkan oleh peternak sangat negatif, sehingga madu yang ditawarkan menurun akan jumlahnya. Selanjutnya diteruskan oleh Kak Aulia. Terima kasih, Kak. Jadi, saya akan menjelaskan faktor penyebab tinggi rendahnya jumlah permintaan dan penawaran madu pada masa pandemi COVID-19. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Sedangkan penawaran suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu harga barang lain, biaya produksi, tujuan operasi produsen, dan tingkat teknologi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Bima. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ulia. Kesimpulannya, analisis tren permintaan madu ini merupakan sebuah keinginan konsumen untuk mendapat barang yang diinginkan, terutama dalam hal membeli barang yang disertai kemampuan terhadap barang tersebut. Dari perkembangan analisis tren permintaan madu ini pada masa pandemi COVID-19 ini adanya perubahan terhadap peningkatan madu yang diminta oleh konsumen, sehingga perubahan menjadikan dampak yang baik dengan meningkatkan permintaan hingga 100% bagi para peternak lebah madu di Desa Jajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Baik, faktor penyebab tingginya rendahnya permintaan dan penawar madu ini, hal ini terjadi karena masyarakat sadar akan pentingnya menjaga imunitas tubuh pada masa pandemi ini, sehingga permintaan meningkatkan gratis dan perubahan cuaca, yang menjadi sebab atas kegagalan panen madu sehingga madu yang akan ditawarkan kosong. Jadi untuk dokumentasinya seperti ini, foto-foto madunya, dan untuk daftar pustakanya seperti ini, sebagai untuk perencanaan tertatanya makalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih semua. Selesai. Oke, thank you. Masih record, Mbak Un?